Itu dia beragam informasi yang akan hadir di Sindo Today hari ini pemirsa. Namun kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu, di mana prosesi gunungan Haul Ki Ageng Jakatarub yang digelar di Grobogan, Jawa Tengah ini berlangsung ricuh. Ya, sejumlah emak-emak terjatuh hingga lecet demi mendapatkan hasil bumi. Dua buah gunungan yang baru sampai di pintu masuk lapangan Tarub, Grobogan, Jawa Tengah langsung dikejar ribuan warga yang sudah membadati lapangan sejak pagi hingga sore hari. Panitia terlihat kewalahan hingga melepaskan bambu pengusung gunungan yang mereka panggul. Warga pun saling mendorong dan berdesakan hingga menyebabkan sejumlah lansia jatuh hingga terinjak-injak. Meski sempat terjatuh, warga tetap nekat memburu hasil bumi. Sebagian lainnya hingga terkena lemparan di kepala akibat warga lainnya melemparkan hasil bumi dari atas gunungan. Meskipun harus menahan sakit hingga lecet, warga mengaku senang mendapatkan hasil bumi dari gunungan ini. Usai kericuhan di lapangan, puluhan warga juga berebut nasi kuning yang dibagikan di dalam makam Ki Ageng Tarub. Demi mencegah kericuhan, nasi kuning dibagikan dari balik pintu makam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, A-News melaporkan. Sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Raya Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat ambruk. Evakuasi 2 korban penghuni rumah yang tertimbun reruntuhan bangunan berlangsung dramatis. Evakuasi 2 orang yang tertimpa bangunan ambruk berlangsung dramatis. Petugas berhati-hati menggali puing dan memindahkan tubuh korban dari bawah reruntuhan. 2 orang penghuni rumah menjadi korban dengan tertimbun material bangunan. Beruntung nyawa mereka selamat dan hanya mengalami luka. Hampir 1 jam korban akhirnya dapat dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian berawal saat 4 orang penghuni rumah sedang sarapan pagi. Tiba-tiba lantai 2 ambruk dan menimpa 2 orang penghuni rumah. Petugas gabungan BPBD dan warga berjibaku mengevakuasi material bangunan yang ambruk dan seluruh penghuni rumah mengungsi. Belum diketahui penyebab ambruknya bangunan, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, seorang operator alat berat di Gunungan Sampah TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas setelah alat berat yang dikemudikan amblas ke dalam tanah dan tertimbun gunungan sampah. Ya, jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit, sementara polisi langsung menutup sementara lokasi kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naikkan. Seorang operator alat berat di Gunungan Sampah TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tewas setelah alat berat yang dikemudikan ambles ke dalam tanah dan tertimbun gunungan sampah. Diduga peristiwa terjadi akibat hujan yang mengguyur wilayah Kota Bogor dan sekitarnya sejak kemarin, mengakibatkan gunungan sampah di lokasi longsor, menimbun alat berat dan korban. Selain itu, tingginya gunungan sampah membuat keretakan tanah serta sampah ambles. Sementara keluarga korban menyebut proses evakuasi memakan waktu selama 2 jam karena tanah di lokasi rawan ambles. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan langsung dibawa ke rumah sakit, sementara pihak desa melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan instansi terkait. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi penganiayaan balita hingga tewas di Cilacap, Jawa Tengah ricuh saat warga yang emosi berusaha menghakimi pelaku. Kericuhan pecah saat proses rekonstruksi kasus pembunuhan seorang balita di kebun karet di Desa Adimulya, Cilacap, Jawa Tengah.
Keluarga yang berada di lokasi geram terhadap tersangka Ferry yang tega menganiaya korban yang berusia 3 tahun hingga meninggal dunia. Namun polisi akhirnya berhasil meredam amarah warga dan ayah kandung korban yang tidak terima atas perlakuan keji tersangka terhadap korban. Polisi akhirnya mengalihkan rekonstruksi ke sejumlah lokasi untuk menghindari kericuhan terulang. Kami memahami bahwa warga itu emosi karena korban juga masih anak kayak gitu kan. Jadi kami memahami, tapi yang jelas dari rekon tadi kita juga sudah mendapatkan beberapa adegan yang kita anggap sebagai adegan inti yang bisa menggambarkan dari peran-perannya nanti yang mungkin bisa tersangka jadi bertambah, ya kan? Kita sudah dapatkan itu. Dalam rekonstruksi ini terungkap korban awalnya diantar ibunya menemui tersangka yang diketahui merupakan kekasih gelapnya. Selanjutnya, Ferry membawa korban jalan-jalan dengan mengendarai motor ke kawasan perbukitan. Di sini tersangka kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia. Saat ini, ibu korban telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat atas pembunuhan anaknya sendiri. Polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto mengunjungi kediaman orang tua Pradaluki Saputra Namo. Ya, kedatangan Pangdam di rumah duka langsung disambut isak tangis dari ibu almarhum Pradaluki. Sebagai seorang tentara, tolong saya mohon Bapak, tolong saya bersuci Bapak. Tolong Bapak, tolong Bu, saya butuh keadilan Bapak. Tolong jangan ada fitnah. Dengan suara yang bergetar, Sepriana Paulina Mirpe, ibunda almarhum Pradaluki, bersimpu di kaki Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto. Dirinya memohon kepada Pangdam agar para pelaku yang telah membunuh putranya dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sepriana mengaku rela jika putranya gugur di medan pertempuran sebagai anggota TNI, namun dirinya sama sekali tidak rela kematiannya akibat dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya jadikan dia untuk TNI Bapak, medan perang saya boleh Bapak, tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bapak, tolong. Saya mohon Bapak, dia masih punya ada 2 orang lagi. Bagi keluarga Pradaluki, kehadiran Pangdam 9 membawa setitik harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan nama putranya akan bersih dari fitnah. Saya sakit hati kalau anak saya sebegitu Bapak dikatain hoak lagi. Saya mohon tolong jangan fitnah anak saya sudah meninggal Bapak. Saya hanya mencari keadilan. Mohon Bapak, jangan ada fitnah-fitnah lagi yang keji tentang anak saya. Saya mohon juga jangan pernah terjadi seperti ini, cukup anak saya saja. Menanggapi permintaan Ibu Pradaluki, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto mengatakan akan mengawal langsung proses hukum yang sedang berlangsung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.